Integritas. Shalom semuanya, kami dari kelompok 4. Hai, perkenalkan aku Rental Widwatari Tumeang dengan NIM 254050171 dari Prodi Hukum. Aku berperan sebagai host 1. Halo, perkenalkan nama saya Joshua Richard, NIM-nya 2570500033, Prodi Hubungan Internasional. Saya tadi sebagai host 2. Hai, perkenalkan nama saya Elizabeth Rafika Grisislia dengan NIM 25707500012 dengan Prodi Hubungan Internasional dan saya sebagai pembicara 1. Shalom, perkenalkan nama aku Janet Jasin Teresa Sofia dengan NIM 251110525 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya berperan sebagai pembicara 2. Shalom, perkenalkan nama saya Larhati Marbun dengan NIM 254050168. Saya dari Prodi Fakultas Hukum. Saya berperan sebagai narasumber ketiga. Halo semuanya, aku Lamtir Kisha dari Prodi Hukum NIM 254005509. Di sini aku sebagai pembicara 4. Halo guys, gue Albertus William Hope Marut, gue dari Prodi Hukum NIM 254050174 dan tadi gue berperan sebagai narasumber kelima. Shalom dan halo teman-teman. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan podcast kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Rental Widwatari Tumeang dengan rekan saya Joshua Richard. Di sini kami akan mengajak teman-teman untuk membahas satu topik yang sudah sering kita dengar, namun dalam praktiknya masih sering diabaikan, yaitu integritas. Integritas seringkali dianggap sebagai hal kecil, bahkan tidak terlalu penting, terutama dalam keadaan yang mencekam. Seperti tuntutan akademik, target nilai, dan ekspektasi lingkungan, padahal integritas justru menjadi fondasi utama dalam pembentukan karakter seseorang. Melalui podcast ini, kami akan membahas dari berbagai sudut pandang. Untuk membuka diskusi kami, saya ingin mengajukan pertanyaan mendasar. Menurut kamu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan integritas? Dan mengapa nilai ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, menurut saya integritas itu adalah sikap hidup di mana apa yang kita pikirkan di dalam hati, apa yang kita ucapkan lewat kata-kata, dan apa yang lewat tindakan kita itu sejalan dan tidak bertentangan. Jadi artinya dalam kehidupan kita itu tidak bermuka dua, seperti satu sisi di depan orang dan satu sisi saat kita sendirian. Dan menurut saya integritas itu menuntut kita untuk tetap jujur, konsisten, dan bertanggung jawab. Jadi bukan hanya di depan banyak orang seperti dosen dan teman-teman saja kita bersikap baik, namun di belakang juga ketika tidak ada orang yang melihat kita tetap sama. Jadi disitulah integritas kita benar-benar diuji, karena keputusan yang kita ambil itu murni dari nilai yang kita pegang dan bukan karena takut ketahuan atau ingin begitu saja. Lalu menurut saya juga seseorang yang berintegritas itu tidak hidup berdasarkan tekanan atau situasi tertentu. Jadi melainkan berpegang pada nilai kebenaran yang diyakininya sebagai prinsip hidup. Berarti kita bisa simpulkan bahwa integritas bukan soal pencitraan atau keinginan untuk dipuji oleh orang lain. Ya, benar. Jadi integritas itu justru terlihat dalam keputusan-keputusan kecil yang kita ambil di setiap hari kita. Jadi seseorang bisa terlihat pintar dan sukses, tetapi kalau tanpa integritas itu semuanya pencapaian itu kehilangan makna.
sekarang kita akan membahas integritas dari sudut pandang iman Kristen. Menurut Jesslyn, bagaimana integritas seharusnya dimaknai oleh orang percaya? Di dalam iman Kristen, integritas itu berkaitan erat dengan hidup takut akan Tuhan. Orang Kristen ini diajarkan untuk hidup benar, bukan karena takut pada hukuman manusia, tapi karena kita menyadari bahwa Tuhan itu melihat hati, niat, dan seluruh kehidupan kita. Hal ini itu sejalan juga dengan Amsal 10 ayat 9 yang mengatakan siapa yang berlaku jujur berjalan dengan aman. Ayat ini itu mengingatkan kita bahwa hidup dalam kejujuran dan integritas membawa kita kepada ketenangan, karena kita tidak perlu menyembunyikan kebohongan. Berarti dari yang dikatakan Jesslyn, artinya standar integritas bagi orang Kristen itu bukan ditentukan oleh lingkungan, tapi ditentukan oleh Tuhan sendiri. Iya, betul. Ketika Tuhan dijadikan sebagai standar hidup, integritas tidak lagi bersifat situasional atau bisa ditawar, melainkan menjadi prinsip yang menuntun kita dalam mengambil keputusan. Jika kita kaitkan dengan identitas kita sebagai mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, seberapa penting integritas menurut kamu? Nah, menurut saya itu sangat penting karena mungkin tidak hanya menekankan pencapaian akademik, tetapi juga membentuk karakter berdasarkan nilai-nilai Kristen. Nah, berdasarkan nilai-nilai Kristen ini, UKI juga ingin menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Nilai iman, ilmu, dan pelayanan yang menjadi dasar UKI seharusnya tercermin dalam sikap mahasiswa. Tercermin juga dalam sikap kejujuran, termasuk akademik, tanggung jawab, serta etika di dalam kehidupan kampus. Dengan kata lain, mahasiswa UKI diharapkan tidak hanya unggul dalam akademik, tapi juga matang secara moral. Ya, benar. Integritas menjadi identitas yang membedakan mahasiswa UKI dengan sebagai pribadi yang dapat dipercaya di dalam kampus maupun dalam masyarakat kita nantinya. Dalam kenyataannya, integritas sering diuji melalui hal-hal kecil di lingkungan kampus. Bagaimana Kay? Jelaskan contohnya sekaligus dampaknya. Jadi mungkin contoh yang sering terjadi di kampus itu kayak titip absen gitu, tipsen, ya menyontek saat ujian atau mengerjakan tugas tuh dengan cara menyalin karya orang atau bisa dibilang tuh melihat AI gitu kan. Terus meskipun sering dianggap sepele, tindakan-tindakan ini menunjukkan lemahnya integritas dan kejujuran akademik. Jika kebiasaan ini terus dibiarkan, lama-kelamaan kejujuran akan dianggap tidak penting. Dampaknya bukan hanya pada nilai akademik, tapi juga pembentukan karakter karena seseorang akan terbiasa mengambil jalan lintas dan menghindari tanggung jawab. Berarti dampak hilangnya integritas itu cukup panjang dan serius ya? Iya, betul, karena dalam dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat, orang yang tidak berintegritas itu akan sulit dipercaya orang dan meskipun memiliki kemampuan yang tinggi. Sebagai penutup, apa pesan reflektif yang ingin kamu sampaikan mengenai pentingnya integritas? Oke, pesan reflektif yang ingin disampaikan adalah integritas memang tidak selalu memberikan keuntungan secara instan. Tetapi dalam jangka panjang, integritas membentuk pribadi yang kuat, dewasa, dan bertanggung jawab. Integritas juga membantu kita menjadi pribadi yang konsisten antara iman dan tindakan kita. Dalam Yakobus 1 ayat 22 mengingatkan kita untuk bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman, yang artinya nilai yang kita yakini harus tercermin dalam tindakan nyata, dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan sebagai mahasiswa. Integritas adalah pilihan yang harus kita ambil setiap hari, bahkan ketika pilihan tersebut terasa sulit dan tidak populer. Kiranya melalui podcast ini kita semua semakin disadarkan bahwa iman, pengetahuan, dan karakter.
Nah, dari 5 pembicara tadi, kita dapat banyak hal nih, Jos. Ada tadi yang ngebahas mengenai pengertian umum integritas. Kalau integritas itu merupakan suatu perbuatan yang dimana tuh omongan dan apa yang kita lakuin tuh selaras. Jadi nggak cuma melakukan hal baik untuk pencitraan atau mendapat pujian di depan umum, tapi di belakang kita aslinya nggak sebaik itu tuh nggak boleh. Terus ada juga contoh-contoh kasus tadi yang dibahas. Banyak tuh sekarang mahasiswa-mahasiswa yang titip absen, yang nyontek, dan itu banyak kita temuin di lingkungan kita. Oh iya, dan juga ada dampak integritas juga yang terjadi di UKI. Jadi kita harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu agar kita tidak terkena dampak tersebut. Kita juga perlu Tuhan Yesus untuk menjadi jalan kehidupan kita, untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Setuju, Jos. Berarti kita sebagai mahasiswa harus tegakin lagi nih integritas di lingkungan manapun. Baik itu di lingkungan kampus, di lingkungan pertemanan kita, pergaulan nongkrong gitu, atau di lingkungan rumah, keluarga, kita harus berintegritas. Kita harus menjadikan kita mahasiswa UKI sebagai contoh untuk orang-orang menegakkan integritas. Nah, sekian podcast yang disampaikan oleh kelompok kami. Kiranya teman-teman bisa dapat pelajaran dari topik hari ini kita bahas. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di podcast berikutnya. Nah guys, di sini kan ada contoh yang tadi. Jadi contoh yang tadi itu merupakan contoh yang tidak berintegritas, di mana ada orang yang ujian kita nyontek, itu tidak berintegritas. Mahasiswa itu ditekankan untuk memiliki nilai integritas. Jadi guys, kalau kita ujian dengan jujur ya. Guys, kalian mau puas ya? Puas ya? Iya. Mau kemana emang? Kok bawa tas? Ini soalnya gue mau tipsen ke kalian karena gue pengen ada urusan. Jadi gue langsung masuk, tolong tipsen ke kalian ya. Aman kan? Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Dadah. Nah teman-teman, jadi tindakan tadi itu tidak mencerminkan berintegritas. Jadi kita sebagai mahasiswa harus menerapkan nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari kita dan juga bertanggung jawab. Nah, izinkan saya berbagi kepada Bapak dan Ibu tentang apa yang Alkitab ajarkan dalam kaitannya dengan integritas. Kalau saudara buka Alkitab saudara dalam perjanjian lama atau juga perjanjian baru, sebenarnya saudara tidak akan pernah menemukan kata itu tuh, kata integritas. Tapi sebenarnya begini, kalau saudara buka dengan saya dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 17, Alkitab bilang ini Pak, Ibu. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, di dalam kerajaan Allah, Alkitab bilang begini, yang inti itu berdasarkan ayat ini ada 3, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Nah, kata kebenaran di situ, kalau dari bahasa aslinya diambil dari kata dikaiosonai. Pengertian dari dikaiosonai itu ada 5 poin. Nah, poin yang paling pertama dari dikaiosonai atau kebenaran adalah integritas. Jadi sebenarnya dari sejak awal, Alkitab telah banyak sekali menyinggung tentang integritas, walaupun kata integritas tidak tertulis di dalam Alkitab. Nah, kata integritas adalah arti dari makna kebenaran yang tertulis dalam perjanjian baru. Nah, kalau orang ditanya begini, apakah integritas? Orang suka sekali keluarkan statement begini, antara yang di mulut dengan yang di dalam hati itu sama. Nah, itu sebagian kecil dari makna integritas. So, kalau saudara teliti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau lebih tepatnya begini, kalau saudara punya dictionary, Merriam-Webster Dictionary, di dictionary itu dijelaskan begini, integritas adalah ketaatan yang teguh terhadap semua nilai dan kode etik moral. Saya ulang, apakah integritas? Integritas adalah ketaatan yang teguh terhadap semua nilai dan kode etik moral. Berarti kalau Alkitab bilang ini,
Kerajaan Allah adalah soal kebenaran. Kerajaan Allah adalah soal dikaiosonai. Berarti kerajaan Allah adalah soal begini. Ketaatan yang teguh terhadap nilai dan kode etik moral. Kalau sampai Anda dan saya mau disebut sebagai orang-orang yang hidup dalam integritas, tidak ada cara lain Pak, Ibu. Putuskanlah untuk hidup di dalam kebenaran. Apakah kebenaran? Firman Allah adalah kebenaran. Semua orang memahami bahwa di dalam firman Allah, perjanjian lama, perjanjian baru, kita telah dididik begitu rupa dalam dua kaitan ini. Kode etik yang kaitannya dengan moral. Jadi kalau saudara semakin belajar terhadap kebenaran, memahami makna kebenaran yang tertulis di dalamnya, nanti ini akan terjadi. Secara natural, integritas atau kebenaran itu akan menjadi semakin solid dalam pemahaman kita, lalu berubah menjadi tindakan. Jadi kalau ditanya begini, apakah integritas? Integritas adalah sebuah keadaan di mana Anda dan saya paham betul kode etik dan nilai moralitas berdasarkan apa kata firman Allah yang adalah kebenaran. Kuasa dari pemahaman selalu menghasilkan keberanian untuk taat kepada kebenaran. Orang yang hidup dalam integritas seharusnya dimotori oleh tindakan begini. Paham firman Allah, kemudian melatih diri untuk mentaati firman Allah, yang kemudian pada akhirnya Anda dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang tidak mungkin melanggar kode etik, moral. Anda dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang mahir dalam berkelakuan benar. Orang pasti akan sangat menerima berkat ketika Anda dan saya terbiasa didapati sebagai orang yang hidup dalam integritas. Kebiasaan taat teguh kepada nilai dan kode etik moral. Terima kasih, selamat belajar bersama, Tuhan memberkati.